waktu kehidupan kita seperti saya katakan terus main ke depan. Dia tidak akan mundur. Dia akan terus berlalu. Setiap detik itu akan terus berlalu ke depan. Tidak ada waktu yang bisa dimundur. Dan karena itu dia berlaku kepada dunia di mana kita hidup. Dunia di mana kita hidup juga terus terbuka. Dia tidak mungkin sama. Dia tidak mungkin bertahan di satu titik yang sama. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tetap kecuali perubahan. Yang tetap itu hanya perubahan. Di dunia kita hari ini tidak ada sama lagi yang besok. 50 tahun yang lalu tidak punya nenek moyang jalan dari Lembang Kubah pergi Waingapu mungkin butuh waktu berhari-hari. Kendaraan masih hal yang langka. Harus pakai kuda mungkin. Jalan kaki. Hari ini kita buka mata tutup mata. Hanya hitung 1 jam kita bisa sampai ke Papua. Bukan di Waingapu. Dulu orang pergi bukan baru berlayar. Dulu orang kirim pesan. Dia kirim pesan, dia kirim surat paling cepat 2 minggu sampai paling cepat. Sekarang hanya sekejap mata baru selesai cepat. Kalau dulu kita punya HP ini masih orang tua punya HP dulu kita sampai sedapat sampai layar putih. Dan kalau lewat satu sapi baterai sapi yang mana? HP tidak hanya sapi yang mana? Hari ini kita punya namanya kalau dulu bukan touch screen, sekarang dulu namanya toki screen, toki boleh bergerak di layar. Tapi ini tanda bahwa dunia semakin hari semakin berubah. Mungkin hari ini kita teknologi yang kita anggap canggih akan berubah. Itu mungkin di zaman 10 tahun ke depan orang bilang ini yang ketinggalan zaman, ini yang kuno. Sekarang sudah ada kalau kita ikuti ada yang namanya itu metaverse. Metaverse itu satu teknologi baru lagi dikembangkan. Orang bisa berinteraksi, waktu lihat satu sama lain begini. Saya ini bisa berdiri depan sini tanpa berhadap. Dengan teknologi metaverse, teman-teman bisa belajar dari rumah seolah-olah dalam kelas, tetapi sebenarnya tidak harus ada di kelas. Fisik tidak perlu bergerak, hanya ruangan saja yang berbeda. Itu teknologi. Nah teman-teman yang saya kasih, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus. Dalam perkembangan dunia yang semakin hari semakin pesat. Kalau dia ibaratkan arus, dia ibaratkan sungai. Dia punya arus semakin hari semakin kencang. Kalau kita melangkah atau menyeberang di sungai dengan arus yang semakin kencang, kalau kita tidak punya pegangan yang kuat, bisa-bisa kita terbawa oleh arus. Bisa-bisa kita hanyut oleh arus. Hanyut bisa dalam artian kalau kita hanyut dalam pengertian kita menuju ke ujung dari kehidupan itu adalah siapa? Tuhan kita. Itu artinya. Tapi kalau hanyut kemudian bikin kita punya perahu tenggelam, bikin kita terseret, bikin kita nafas terengah-engah, artinya kita tidak mampu beradaptasi dengan situasi, dengan keadaan. Bagaimana kita sebagai orang anak-anak muda, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan? Apakah kita harus memusuhi perubahan, ataukah kita harus menjadi bagian dari perubahan? Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran ini. Di dalam ayatnya yang kedua yang akan menjadi fokus renungan kita, dia katakan, janganlah kamu menjadi sama serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan dunia. Kata kunci di sini adalah berubah. Bahwa di tengah-tengah perubahan ini kita dituntut juga untuk berubah.